Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara terasa begitu jernih, seolah alam pun turut merestui hari yang menurut Intan akan menjadi awal dari pencapaian baru bagi suaminya. Di teras depan rumah mereka yang luas, di antara pot-pot bunga anturium yang terawat rapi, Intan merapikan kerah kemeja Dimas untuk terakhir kalinya. Aroma parfum maskulin yang mahal berpadu dengan wangi kopi dari cangkir yang masih mengepul di atas meja rotan, menciptakan sebuah simfoni pagi yang terasa sempurna. Dimas, suaminya, terlihat begitu gagah dan berwibawa dalam balutan kemeja biru langit dan celana bahan berwarna gelap. Pria itu adalah perwujudan dari semua impian Intan tentang seorang pasangan hidup. Tampan, cerdas, dan ambisius. Sudah siap semua? Tidak ada yang tertinggal? Tanya Intan lembut, jemarinya bergerak lincah memastikan dasi Dimas terpasang simetris. Matanya menatap lekat wajah pria yang telah dinikahinya selama 5 tahun itu, mencari jejak kelelahan, namun yang ia temukan hanyalah binar semangat. Dimas tersenyum, senyum menawan yang selalu berhasil meluluhkan hati Intan. Ia meraih kedua tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Sudah, sayang. Berkat kamu, semua beres. Kamu memang istri terbaik, pujinya. Doakan aku ya. Proyek di Bali ini sangat penting. Kalau berhasil, posisi manajer regional sudah di tangan. Ini semua demi masa depan kita. Intan mengangguk mantap, rasa bangga membuncah di dadanya. Ia tidak pernah meragukan kapasitas Dimas. Sejak awal bertemu di sebuah acara amal, Dimas selalu menunjukkan determinasi yang luar biasa. Meski Intan berasal dari keluarga yang jauh lebih mapan dan memiliki warisan yang melimpah, Dimas tidak pernah terlihat minder. Sebaliknya, ia berjanji akan bekerja keras agar bisa mengimbangi Intan, agar orang tidak lagi memandangnya hanya sebagai pria beruntung yang menikahi wanita kaya. Dan selama ini, Dimas membuktikannya. Karirnya di perusahaan properti ternama itu menanjak pesat. Perjalanan dinas selama seminggu ini adalah puncaknya. Sebuah pertaruhan besar yang akan menentukan nasib karir yang telah ia bangun dengan susah payah. Pasti aku doakan. Kamu fokus saja bekerja, jangan khawatirkan apapun di sini. Jaga kesehatan. Jangan sampai lupa makan. Aku sudah siapkan beberapa vitamin di tas kerjamu, kata Intan, perhatiannya tak pernah luput dari detail-detail kecil. Terima kasih, sayang. Dimas menarik Intan ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa hangat dan erat. Intan memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma tubuh suaminya, mencoba menyimpannya sebagai bekal rindu selama seminggu ke depan. Aku akan sangat merindukanmu. Aku juga, bisik Intan di dada bidang suaminya. Setelah beberapa saat, Dimas melepaskan pelukannya. Ia meraih koper dan tas kerjanya, lalu menatap Intan sekali lagi. Aku berangkat. Ya, nanti kalau sudah sampai hotel dan selesai rapat pertama, aku langsung kabari. Ia membungkuk, memberikan sebuah ciuman lembut dan hangat di kening Intan. Ciuman yang terasa begitu tulus, begitu menenangkan, sebuah ciuman perpisahan sebelum badai yang tak pernah Intan duga akan datang. Intan berdiri di teras, melambaikan tangan hingga mobil sedan hitam milik Dimas menghilang di tikungan jalan. Hening pagi kini terasa sedikit lebih nyata. Ia menarik napas panjang, lalu masuk kembali ke dalam rumah megah mereka. Rumah itu adalah warisan dari orang tua Intan, sebuah simbol kemapanan yang ia harap bisa menjadi istana yang nyaman bagi keluarga kecilnya kelak. Selama Dimas pergi, ia sudah merencanakan banyak hal. Ia akan menata ulang taman belakang, mencoba beberapa resep kue baru, dan mungkin menghabiskan waktu bersama teman-teman lamanya. Seminggu akan terasa cepat berlalu. Malam pertama tiba. Setelah menyelesaikan makan malam seorang diri, Intan memutuskan untuk bersantai di ruang keluarga. Ia menyalakan televisi, mencari film komedi romantis untuk menemaninya. Suasana rumah yang besar terasa sedikit lengang tanpa kehadiran Dimas. Namun Intan menikmatinya sebagai waktu untuk dirinya sendiri. Sekitar pukul 9 malam, ia mengirimkan pesan singkat kepada Dimas. Sudah sampai, sayang? Bagaimana rapatnya? Jangan lupa istirahat ya. Love you. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Sudah. Rapat masih lanjut. Sepertinya sampai larut. Kamu tidur duluan saja ya. Love you too. Intan tersenyum membaca balasan itu. Ia membayangkan suaminya sedang serius berdiskusi di ruang rapat, berjuang demi masa depan mereka. Dengan perasaan tenang, ia melanjutkan menonton filmnya. Sesekali tertawa kecil melihat adegan lucu di layar. Waktu menunjukkan pukul 10 malam saat film berakhir. Intan mematikan televisi dan hendak beranjak ke kamar tidur.
Saat itulah, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar pelan, menandakan ada pesan baru yang masuk. Bukan dari Dimas. Nomornya tidak dikenal. Intan meraih ponselnya, rasa penasaran sedikit menggelitiknya. Mungkin klien butik miliknya, atau salah satu teman yang baru berganti nomor. Ia membuka pesan itu tanpa rasa curiga sedikitpun. Tidak ada teks, hanya sebuah gambar yang sedang dimuat. Jaringan internet di rumahnya sangat cepat, dan dalam sekejap, gambar itu muncul dengan jelas di layar ponselnya. Dunia Intan seolah berhenti berputar. Gambar itu menampilkan sebuah meja makan yang tertata mewah. 2 gelas wine, piring-piring berisi hidangan mahal yang tampak separuh habis, dan di tengah meja, 2 tangan saling bertaut dengan begitu mesra. Tangan seorang pria dan tangan seorang wanita. Intan mengenali tangan pria itu dalam sekejap. Itu tangan Dimas. Ia hafal betul bentuk jemarinya, dan yang lebih penting, ia hafal jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu adalah jam tangan hadiah ulang tahun pernikahan dari Intan tahun lalu. Napas Intan tercekat di tenggorokan. Matanya terpaku pada tangan wanita yang digenggam suaminya. Tangan itu lentik, dengan kuku yang dipoles cat berwarna merah menyala. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Di pergelangan tangan wanita itu, ada sebuah gelang perak dengan bandul berbentuk bunga mawar kecil. Gelang itu, Intan pernah melihatnya. Ia mencoba mengingat-ingat dengan keras, otaknya yang mendadak terasa beku berusaha menggali memori. Acara tahunan perusahaan Dimas bulan lalu. Ia hadir mendampingi suaminya. Di sana, seorang wanita menyapanya dengan ramah, memuji gaun yang ia kenakan. Rekan kerja Dimas dari divisi pemasaran. Namanya Sari. Dan di pergelangan tangan wanita itu, melingkar gelang yang sama persis. Jantung Intan mulai berdebar tak karuan. Tidak mungkin, bisiknya pada kehampaan ruangan. Ini pasti salah paham. Mungkin ini foto lama. Atau seseorang hanya iseng. Ia mencoba mencari ribuan alasan untuk menyangkal apa yang matanya lihat. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebilah es yang tajam mulai menusuk, menyebarkan rasa dingin yang membekukan ke seluruh tubuhnya. Keheningan di ruang keluarga yang luas itu pecah oleh suara detak jantung Intan yang terasa memukul-mukul rongga dadanya seperti genderang perang. Layar ponsel di tangannya masih menyala, menampilkan gambar 2 tangan yang saling menggenggam, sebuah pemandangan intim yang membakar matanya. Penyangkalan masih berputar-putar di kepalanya, sebuah perisai rapuh yang berusaha ia tegakkan untuk melindungi hatinya yang mulai retak. Mungkin ini rekan kerja yang lain, mungkin gelang seperti itu banyak dijual, mungkin Dimas hanya bersikap ramah pada klien wanita. Mungkin. Kata itu bergema, terdengar semakin lemah dan putus asa. Saat itulah, ponselnya bergetar lagi. Masih dari nomor tak dikenal yang sama. Dengan tangan yang gemetar hebat, Intan membuka pesan kedua. Kali ini, sebuah kalimat singkat muncul di bawah foto tadi. Suamimu bilang masakanmu hambar. Ternyata benar, seleranya lebih berkelas sekarang. Kata-kata itu menghantam Intan seperti sebuah bogem mentah yang tak terlihat. Hambar? Dimas selalu memuji masakannya. Ia selalu bilang bahwa masakan rumahan Intan adalah hal terbaik setelah seharian bekerja keras. Apakah semua itu kebohongan? Napas Intan menjadi sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Sebelum ia sempat memproses hinaan itu, getaran lain terasa. Pesan ketiga masuk. Kali ini bukan lagi sekadar foto tangan. Ini adalah sebuah foto selfie. Wajah Sari terpampang jelas di layar, tersenyum dengan angkuh dan penuh kemenangan. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala membentuk seringai puas. Di belakangnya, sedikit kabur namun masih sangat bisa dikenali, adalah Dimas. Suaminya. Dia tidak tersenyum, ekspresinya tampak sedikit terkejut seolah tidak menyadari kamera. Tapi ia jelas ada di sana, duduk di samping Sari dengan latar belakang pemandangan lampu kota dari sebuah restoran di puncak gedung. Latar belakang yang sama dengan foto meja makan tadi. Itu bukan di Bali. Itu adalah pemandangan kota Jakarta. Intan sangat mengenali salah satu gedung ikonik di kejauhan. Jadi, Dimas bahkan tidak pergi keluar kota. Dia membohonginya. Dada Intan terasa seperti akan meledak. Pengkhianatan itu kini begitu nyata, begitu telanjang, dan begitu brutal. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah sebuah deklarasi perang yang sengaja dikirimkan kepadanya. Dan neraka itu baru saja dimulai. Pesan-pesan berikutnya datang beruntun, setiap kalimatnya adalah belati beracun yang ditusukkan tepat ke jantungnya. Dia bilang kamu membosankan di tempat tidur. Seperti memeluk balok kayu. Kami sedang menikmati liburan kami. Terima kasih ya. Uangmu sangat berguna untuk membiayai kebahagiaan kami. Lihat gaun yang aku pakai ini.
Dimas yang membelikannya. Dia bilang warna merah lebih cocok untukku yang penuh gairah, tidak sepertimu yang pucat dan membosankan. Setiap pesan diakhiri dengan emoji tertawa atau kedipan mata, seolah sang pengirim sedang menikmati setiap detik penderitaan Intan. Hinaan itu tidak hanya menyerang statusnya sebagai istri, tapi juga harga dirinya sebagai seorang wanita. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Ponsel itu terasa begitu berat di tangannya. Sebuah kotak Pandora digital yang terus memuntahkan monster-monster yang merobek-robek jiwanya. Ia ingin melemparnya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tapi ia tidak bisa. Sesuatu menahannya, sebuah rasa ngeri yang aneh membuatnya terus membaca, seolah ia perlu melihat seberapa dalam lubang neraka yang telah digali suaminya di belakangnya. Puncaknya adalah sebuah pesan suara singkat. Dengan jari yang kaku, Intan menekan tombol putar. Terdengar suara tawarnya Sari yang dibuat-buat, diikuti dengan kalimat yang diucapkan dengan nada mengejek. "Halo, Intan. Jangan tunggu suamimu pulang, ya? Dia sedang sibuk di sini. Sangat sibuk." Suara tawa itu kembali terdengar, lalu hening. Cukup sudah. Kekuatan terakhir yang menopang tubuh Intan lenyap seketika. Ponsel itu jatuh dari genggamannya, menimbulkan bunyi gedebuk pelan di atas karpet tebal. Lututnya lemas dan ia ambruk ke lantai. Raungan pertama yang keluar dari mulutnya adalah suara pilu yang penuh dengan rasa sakit dan keterkejutan. Air mata yang sejak tadi terbendung kini tumpah ruah, mengalir deras membasahi pipinya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang menusuk dari dalam, tapi sia-sia. Isak tangisnya menggema di rumah yang besar dan kosong itu, sebuah kontras yang menyedihkan dengan kebahagiaan semu yang baru beberapa jam lalu ia rasakan. 5 tahun pernikahannya. Semua kenangan indah yang ia simpan rapat-rapat dalam hatinya kini berkelebat di benaknya, namun warnanya telah berubah. Makan malam romantis pertama mereka, lamaran Dimas yang begitu manis di tepi danau, janji suci yang mereka ucapkan di altar, semua kini terasa seperti adegan dalam sebuah sandiwara murahan. Setiap pujian, setiap pelukan, setiap kata, "Aku cinta kamu," dari Dimas kini terdengar seperti kebohongan yang paling keji. Intan merasa begitu bodoh, begitu naif. Bagaimana bisa ia tidak melihat tanda-tandanya? Perjalanan dinas yang semakin sering? Telepon-telepon yang Dimas terima di luar ruangan? Semua yang ia anggap sebagai tuntutan pekerjaan, ternyata adalah kedok untuk sebuah pengkhianatan yang menjijikkan. Selama beberapa jam, Intan hanya bisa menangis di lantai yang dingin. Menangisi cintanya yang dihancurkan, kepercayaannya yang diinjak-injak, dan harga dirinya yang dicabik-cabik. Ia merasa hancur, tak berbentuk, tak berarti. Ia adalah lelucon. Seorang istri kaya yang bodoh, yang dengan senang hati membiayai suaminya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Namun, di tengah lautan keputusasaan itu, sesuatu yang lain mulai muncul ke permukaan. Setelah air matanya kering dan yang tersisa hanyalah rasa lelah yang luar biasa, Intan bangkit perlahan. Ia berjalan gontai menuju kamar mandi, menyalakan keran dan membasuh wajahnya yang sembab dengan air dingin. Saat ia mengangkat kepala dan menatap cermin, ia melihat pantulan seorang wanita yang menyedihkan. Mata bengkak, rambut berantakan, wajah pucat pasi. Ia menatap bayangan itu lama, sangat lama. Inikah wanita yang mereka tertawakan? Inikah wanita yang mereka sebut membosankan dan hambar? Tiba-tiba, rasa sakit itu mulai berubah bentuk. Seperti air yang membeku, kesedihannya mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, padat, dan tajam. Kemarahan. Kemarahan yang murni dan membara. Kemarahan pada Dimas yang telah mengkhianatinya. Kemarahan pada Sari yang dengan sengaja menyiksanya. Dan yang paling besar, kemarahan pada dirinya sendiri karena telah membiarkan dirinya begitu buta. Tidak lagi, air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Meratapi nasib hanya akan memberikan kemenangan pada mereka. Mereka ingin melihatnya hancur. Mereka ingin melihatnya menderita. Intan tidak akan memberikan kepuasan itu. Dengan langkah yang kini lebih mantap, ia kembali ke ruang keluarga. Ia memungut ponselnya dari lantai. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan tatapan dingin dan fokus, ia membuka kembali rentetan pesan dari Sari. Ia tidak lagi membacanya sebagai korban. Ia membacanya sebagai seorang jaksa yang sedang mengumpulkan bukti. Setiap foto, setiap kalimat hinaan, setiap pesan suara, ia simpan baik-baik. Ia melakukan tangkapan layar untuk semuanya, mengirimkannya ke alamat email pribadinya sebagai cadangan. Ini semua adalah amunisi. Dan ia akan menggunakan setiap butirnya. Ia menatap foto selfie Sari dan Dimas sekali lagi. Senyum kemenangan di wajah wanita itu kini terlihat begitu rapuh di mata Intan. "Kamu pikir kamu sudah menang, Sari?"
bisik Intan pada keheningan ruangan. Suaranya serak, namun terdengar begitu tegas dan berbahaya. Permainanmu bagus. Lanjutnya, seulas senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Sekarang, lihat permainanku. Matahari terbit di hari kedua, namun sinarnya yang keemasan terasa mengejek kehampaan di dalam rumah megah itu. Intan tidak tidur barang semenit pun. Malam yang panjang ia habiskan duduk di sofa ruang keluarga, ditemani oleh keheningan yang memekakan dan layar ponsel yang sesekali menyala, menampilkan kembali bukti-bukti pengkhianatan yang kini telah terpatri dalam benaknya. Wajahnya pucat, namun matanya tidak lagi bengkak karena tangis. Sorot matanya kini jernih, dingin, dan setajam obsidian. Kesedihan semalam telah menguap, meninggalkan endapan amarah yang terkonsentrasi dan sebuah tujuan yang begitu jelas. Ini bukan lagi tentang hati yang patah, ini tentang keadilan yang harus ditegakkan. Pukul 7 pagi, tanpa sarapan, Intan melangkah menuju ruang kerja pribadinya. Ruangan itu adalah dunianya, tempat ia mengelola investasi dan butik miliknya. Ia tidak menyalakan laptop seperti biasanya. Tangannya meraih gagang telepon di atas meja, lalu menekan nomor cepat yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor itu adalah milik Ratna Wisesa, pengacara senior yang telah menjadi orang kepercayaan keluarganya selama puluhan tahun. Dering ketiga, sebuah suara wanita yang tegas dan berwibawa menyahut. "Halo, Ratna di sini." "Selamat pagi, Tante Ratna." "Ini Intan," jawab Intan, suaranya terdengar stabil, jauh lebih tenang dari gejolak yang ada di dalam dirinya. "Intan, sayang. Tumben sekali pagi-pagi menelepon. Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Suara Ratna terdengar hangat, ada nada keibuan di dalamnya. Ia sudah mengenal Intan sejak gadis kecil itu masih bermain di taman. Intan menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak baik-baik saja, Tante. Aku butuh bantuan hukum. Segera." Nada bicara Ratna langsung berubah menjadi serius dan profesional. "Ceritakan padaku." Dan Intan pun menceritakan semuanya. Ia menuturkan kronologi kejadian malam sebelumnya dengan runtut dan detail, tanpa isak tangis, tanpa jeda emosional. Ia menceritakan tentang pamitnya Dimas untuk perjalanan dinas ke Bali, lalu pesan-pesan dari nomor tak dikenal, foto tangan, foto selfie Sari dan Dimas, hingga rentetan hinaan yang dikirimkan kepadanya. Ia menjelaskan semuanya dengan presisi seorang saksi mata yang sedang memberikan laporan. Ratna di seberang telepon mendengarkan dalam diam, tidak memotong sama sekali, membiarkan Intan menumpahkan semua fakta yang ada. Setelah Intan selesai, keheningan sesaat menyelimuti percakapan mereka. Kemudian, Ratna berdeham. "Bajingan," desisnya pelan, sebuah umpatan yang jarang keluar dari mulut seorang profesional sepertinya. "Mereka tidak hanya selingkuh. Mereka sengaja menyiksamu secara psikologis. Ini keji. Apa yang ingin kamu lakukan, Intan?" "Aku ingin cerai," jawab Intan tanpa ragu. "Tapi aku tidak mau hanya bercerai. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Aku ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Senyum tipis yang penuh penghargaan terukir di wajah Ratna, meski Intan tidak bisa melihatnya. "Bagus. Jangan pernah biarkan pengkhianat menang. Sekarang, lakukan apa yang aku perintahkan. Buka brankasmu. Keluarkan semua dokumen aset atas namamu, dan yang paling penting, keluarkan surat perjanjian pranikah yang kita susun 5 tahun lalu." Intan meletakkan gagang telepon, menyalakan mode pengeras suara, lalu berjalan menuju sebuah lukisan besar di dinding ruang kerjanya. Di balik lukisan itu, tersembunyi sebuah brankas digital. Ia memasukkan kombinasi angka, dan pintu baja yang tebal itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya, semua dokumen tersimpan rapi dalam map-map anti-api. Ia mengabaikan beberapa kotak bludru berisi perhiasan dan sebuah album foto kecil dari awal pernikahannya. Matanya hanya tertuju pada tumpukan map. Ia mengambil map tebal bertuliskan, "Perjanjian pranikah," dan membawanya ke meja. "Sudah di tanganku, Tante," lapor Intan. "Baik. Buka halaman 3, pasal 2, tentang harta bawaan, instruksi Ratna." Intan membuka dokumen itu. Jari telunjuknya menelusuri baris-baris kalimat yang diketik rapi. Perjanjian itu ia buat atas desakan almarhum ayahnya sebelum menikah, sebuah langkah antisipasi yang dulu terasa berlebihan namun, sekarang terasa seperti sebuah anugerah. Dimas menandatanganinya tanpa banyak bertanya, menganggapnya hanya formalitas untuk menenangkan keluarga Intan. Ia tidak pernah tahu betapa mengikatnya setiap kata di dalamnya. Semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh pihak pertama, Intan, sebelum tanggal pernikahan,
adalah dan akan tetap menjadi milik mutlak pihak pertama, baca Intan dengan suara datar. Lanjutkan ke pasal 3, tentang harta selama perkawinan, kata Ratna. Setiap keuntungan, bunga, dividen, ataupun aset turunan lain yang dihasilkan dari harta bawaan pihak pertama, sepenuhnya menjadi hak dan milik pihak pertama, lanjut Intan. Ratna di seberang telepon terdengar sangat puas. Sempurna. Artinya, rumah yang kalian tinggali, tanah di beberapa lokasi, portofolio sahammu, bahkan sebagian besar uang di rekening bersama yang sumbernya dari hasil investasimu, semuanya adalah milikmu secara hukum. Gaji Dimas yang masuk rekening itu jumlahnya tidak seberapa dibandingkan aliran dana dari asetmu. Dia tidak punya hak klaim 1% pun. Secara hukum, dia hanya menumpang hidup padamu, Intan. Kenyataan itu menampar Intan dengan keras, namun dalam cara yang menguatkan. Selama ini ia selalu berusaha membuat Dimas merasa setara, tidak pernah mengungkit soal perbedaan kekayaan mereka. Kini, perbedaan itulah yang menjadi pedangnya. Sekarang, kita butuh bukti yang lebih kuat dari sekadar pesan WhatsApp untuk memukul mereka di ranah lain, seperti reputasi, ujar Ratna. Coba kamu ingat-ingat, adakah akun bersama yang bisa kamu akses? Email, akun pemesanan tiket, atau apapun? Otak Intan langsung bekerja. Ada. Kami punya satu akun travel online yang biasa kami pakai untuk memesan tiket dan hotel. Aku tahu, kata sandinya. Buka sekarang juga, perintah Ratna. Dengan jari-jari yang lincah, Intan mengetik alamat situs web itu di komputernya. Ia memasukkan alamat email dan kata sandi. Dalam hitungan detik, halaman riwayat pemesanan terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Di baris paling atas, terpampang pemesanan terbaru yang dibuat seminggu lalu. Matanya membelalak. 2 tiket pesawat kelas bisnis, bukan atas nama Dimas sendirian, tapi atas nama Dimas Prakoso dan Sari Wulandari. Tanggal keberangkatan, kemarin pagi. Rute penerbangan, Jakarta, Jakarta. Tidak ada Bali sama sekali. Mereka bahkan tidak meninggalkan kota. Di bawahnya, ada bukti pemesanan hotel. Sebuah hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota Jakarta, untuk periode selama 1 minggu. Jenis kamar yang dipesan membuat perut Intan mual, honeymoon suite with private jacuzzi. Dan yang paling menyakitkan, semua pembayaran itu dilakukan menggunakan kartu kredit tambahan Dimas. Kartu yang tagihannya dibayarkan secara otomatis dari rekening bersama mereka. Uang Intan. Aku menemukannya, Tante, kata Intan, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Tiket pesawat untuk 2 orang dan kamar hotel, honeymoon suite, di Jakarta. Semua dibayar pakai uangku. Simpan semuanya. Unduh bukti pemesanannya. Itu adalah paku terakhir untuk peti mati mereka, kata Ratna dengan nada dingin. Rencananya sudah jelas. Kita akan lumpuhkan dia secara finansial terlebih dahulu, baru kita hancurkan reputasinya. Dia dan wanita ular itu tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Intan memejamkan matanya sejenak, membayangkan wajah Dimas dan Sari yang panik saat semua fasilitas yang mereka nikmati tiba-tiba dicabut. Sebuah gambaran yang memberinya kekuatan luar biasa. Aku siap, Tante. Katakan apa yang harus aku lakukan, ucap Intan, suaranya kini tidak lagi bergetar. Yang ada hanyalah tekad yang sekeras baja. Ratna terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang paling serius. Bagus. Dengarkan baik-baik. Semua aset atas namamu, Intan. Ini bukan perang, ini adalah eksekusi. Kita mulai dari mana dulu? Rekening bersama atau dana pensiun yang kau siapkan atas namanya? Intan membuka matanya. Sorotnya tajam dan tanpa ampun. Mulai dari yang paling membuatnya lumpuh seketika, Tante. Rekening bersama. Aku ingin dia tidak bisa membeli secangkir kopi pun tanpa uangku. Biarkan dia tahu rasanya tidak punya apa-apa. Hari ketiga adalah hari eksekusi. Intan bangun sebelum fajar menyingsing. Tidak ada lagi jejak air mata atau keraguan di wajahnya. Ia memilih pakaiannya dengan saksama, bukan gaun rumah yang biasa ia kenakan, melainkan sebuah setelan blazer berwarna hitam pekat, kemeja sutra putih di dalamnya, dan celana bahan yang pas di badan. Rambutnya ia ikat rapi ke belakang, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Saat bercermin, yang menatap balik bukanlah Intan sang istri yang lembut, melainkan seorang panglima yang siap turun ke medan perang. Perangnya tidak menggunakan pedang dan perisai, melainkan pulpen, dokumen legal, dan ketenangan yang mematikan. Tepat pukul 8 pagi, sesuai jadwal yang telah diatur oleh Ratna, Intan tiba di kantor cabang utama bank tempat ia menjadi nasabah prioritas. Ia tidak datang sendiri. Seorang pengacara muda dari firma hukum Ratna, bernama Arya, mendampinginya.
Kehadiran Arya yang membawa tas kerja penuh dokumen, memberikan bobot keseriusan pada kedatangan mereka. Manajer bank, Pak Tirtayasa, seorang pria parubaya yang selalu ramah padanya, menyambut mereka secara pribadi dan mengantar mereka ke ruangannya yang nyaman. Selamat pagi, Bu Intan. Suatu kehormatan bisa menerima Anda pagi ini. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Pak Tirtayasa dengan senyum profesionalnya. Intan membalas dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Selamat pagi, Pak Tirta. Saya harap Anda baik-baik saja. Kedatangan saya hari ini untuk urusan yang sangat mendesak. Ia kemudian mempersilakan Arya untuk mengambil alih. Arya membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah disiapkan dengan rapi. Sesuai dengan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh klien kami, Puan Intan, kami bermaksud untuk melakukan beberapa transaksi finansial. Pertama, kami ingin menutup rekening bersama atas nama Puan Intan dan Tuan Dimas Prakoso. Wajah Pak Tirtayasa menunjukkan keterkejutan sesaat, namun ia berhasil menjaganya tetap profesional. Menutup rekening bersama? Apakah ada masalah, Bu Intan? Masalah pribadi, Pak. Jawab Intan singkat, suaranya dingin dan final, menandakan ia tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Arya melanjutkan, menyodorkan salinan perjanjian pranikah Intan dan Dimas serta laporan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana masuk rekening bersama itu 95% berasal dari rekening investasi pribadi Intan. Berdasarkan dokumen ini, Puan Intan adalah penyandang dana primer dari rekening tersebut. Sesuai dengan peraturan bank dan kesepakatan yang ada, beliau berhak penuh untuk mengambil alih seluruh dana dan menutup rekening ini. Kami meminta agar seluruh saldo, hingga rupiah terakhir, dipindahkan ke rekening pribadi baru atas nama Puan Intan saja, yang akan kami buka hari ini juga. Pak Tirtayasa memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti. Keningnya sedikit berkerut. Ini adalah prosedur yang tidak biasa, tapi sepenuhnya legal. Dengan semua bukti yang disajikan, ia tidak punya dasar untuk menolak. Ia mengangguk pelan. Baik, akan kami proses segera. Selama hampir 1 jam, Intan duduk dengan tenang sementara para staf bank bekerja di bawah instruksi manajer mereka. Ia menyaksikan angka-angka saldo di rekening bersamanya terkuras habis, berpindah ke sebuah rekening baru yang hanya bisa ia akses seorang diri. Rekening yang dulu menjadi simbol persatuan mereka kini, hanyalah sebuah riwayat transaksi yang menyakitkan, dengan saldo akhir 0 rupiah. Sudah selesai, Bu Intan, lapor Pak Tirtayasa. Belum, sahut Intan dengan cepat. Masih ada satu hal lagi, kartu kredit. Saya adalah pemegang kartu utama. Saya ingin membatalkan kartu tambahan atas nama Dimas Prakoso. Batalkan saat ini juga. Blokir permanen. Jika tadi Pak Tirtayasa terkejut, kini ia benar-benar tanpa khawatir. Ini bukan lagi sekadar masalah finansial biasa. Tapi sebagai bankir profesional, ia hanya bisa menjalankan instruksi nasabahnya. Baik, Bu, akan kami lakukan pemblokiran secara instan. Di tengah kesibukan Intan melancarkan serangan finansialnya, di sebuah kamar hotel mewah, Dimas dan Sari baru saja terbangun. Mereka memesan sarapan mewah di kamar, menertawakan lelucon-lelucon murahan sambil merencanakan akan berbelanja apa hari ini. Sari sedang asyik mengambil foto roti croissant dengan latar belakang jendela besar, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan, Morning View with My King. Sebuah provokasi terang-terangan yang mereka yakini sedang membuat Intan merana di rumah. Dimas bahkan sempat mengirimkan pesan kepada Intan, sebuah alibi yang ia anggap cerdas. Sayang, maaf baru kabarin. Meeting semalam sampai subuh. Lelah sekali. Hari ini lanjut lagi. Kamu jangan lupa sarapannya. Intan membaca pesan itu saat sedang berada di dalam mobil, dalam perjalanan dari bank menuju sebuah kantor notaris. Ia merasakan gelombang mual melihat kepura-puraan suaminya. Jarinya dengan cepat mengetik balasan yang ambigu, sebuah kalimat yang bisa diartikan sebagai perhatian namun sesungguhnya adalah sebuah peringatan terselubung. Iya, tidak apa-apa. Kamu juga jaga diri baik-baik di sana. Tujuan Intan selanjutnya adalah mengamankan aset fisiknya. Di kantor notaris, ia menandatangani surat-surat untuk memulai proses balik nama mobil sedan mewah yang biasa dipakai Dimas. Dari namanya pribadi, menjadi atas nama sebuah perusahaan rental mobil milik sahabatnya. Ini akan membuat posisi Dimas sangat lemah. Mengendarai mobil yang bukan lagi miliknya secara hukum adalah sebuah risiko. Langkah terakhirnya hari itu adalah mengubah semua kata sandi akses ke portofolio saham dan reksadananya. Setiap pintu digital menuju kekayaannya kini telah tertutup rapat bagi Dimas. Sore harinya, Intan kembali ke rumah. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tapi secara emosional.
Setiap tanda tangan yang ia bubuhkan terasa seperti sayatan kecil yang memutuskan tali pernikahannya. Namun, ada juga perasaan lega yang luar biasa. Ia tidak lagi menjadi korban yang pasif. Ia telah mengambil alih kendali. Saat ia sedang duduk di ruang kerjanya, menatap kosong ke arah taman, ponselnya berdering. Nama, Tante Ratna, muncul di layar. "Halo, Tante." "Intan, aku punya kabar untukmu," kata Ratna, suaranya terdengar bersemangat. "Operasi senyapmu hari ini menghasilkan korban pertama. Waktumu sangat sempurna." "Maksud Tante?" tanya Intan penasaran. "Sistem bank baru saja mengirimkan notifikasi otomatis kepada timku. Ada upaya transaksi yang gagal dari kartu kredit tambahan atas nama Tuan Dimas, beberapa menit yang lalu. Jumlahnya cukup besar. Lokasi transaksinya terdeteksi di sebuah butik perhiasan mewah di mall paling mahal di Jakarta." Intan membeku sesaat, lalu sebuah senyum dingin dan penuh kepuasan tersungging di bibirnya. Ia bisa membayangkannya dengan sangat jelas. Dimas, dengan angkuh, menyerahkan kartu kredit itu kepada pramuniaga untuk membelikan Sari sebuah kalung atau cincin berlian. Lalu momen yang memalukan itu terjadi, kartu ditolak. Sekali, dua kali. Wajah Dimas yang bingung, berubah menjadi panik, dan akhirnya dipermalukan di depan Sari dan staf toko. Transaksi itu, lanjut Ratna, tentu saja ditolak mentah-mentah. Limitnya sudah menjadi 0 sejak tadi pagi. Serangan pertama telah mengenai sasaran. Mereka mungkin belum sadar apa yang sebenarnya terjadi, mungkin hanya mengira ada kesalahan sistem. Tapi Intan tahu, ini hanyalah awal dari keruntuhan mereka. Ini adalah notifikasi pertama bahwa surga yang mereka nikmati dengan uangnya akan segera berakhir. Hari keempat diawali dengan secercah kepuasan yang dingin bagi Intan. Kabar tentang kartu kredit Dimas yang ditolak adalah musik termanis yang ia dengar dalam beberapa hari terakhir. Itu adalah bukti nyata pertama bahwa tindakannya memiliki dampak. Bahwa ia bisa menyentuh mereka dari jauh, mengganggu surga palsu yang sedang mereka bangun di atas reruntuhan hatinya. Namun, Intan tahu ini belum cukup. Kartu kredit yang ditolak hanyalah sebuah gangguan kecil. Mereka mungkin akan panik sesaat, mengumpat pada bank, tapi mereka masih punya uang tunai atau kartu milik Sari. Mereka masih merasa aman dalam kebohongan mereka. Serangan finansial hanyalah satu sisi dari mata pedang balas dendamnya. Sisi lainnya, yang jauh lebih tajam dan lebih merusak, adalah penghancuran reputasi. Dan untuk itu, ia membutuhkan senjata pamungkas. Sesuai arahan Ratna, Intan tidak lagi bergerak sendiri. Ia memasuki wilayah yang tidak ia kenali, dunia digital yang gelap dan penuh rahasia. Ratna memberikannya sebuah kontak, bukan nomor telepon atau alamat email, melainkan sebuah username untuk aplikasi pesan terenkripsi yang belum pernah Intan dengar sebelumnya. Nama kontaknya hanya satu kata, Phoenix. Ratna meyakinkannya bahwa orang ini adalah yang terbaik, seorang peretas etis yang bekerja dengan tarif sangat mahal, namun dengan hasil yang sepadan. Kerahasiaan dan keberhasilan adalah jaminannya. Intan mengunduh aplikasi itu, membuat akun anonim, dan mengirimkan pesan pertama. "Saya direkomendasikan oleh Ratna Wisesa." Hanya dalam 30 detik, balasan muncul. "Saya tahu. Nomor rekening untuk biaya awal akan saya kirimkan. Setelah pembayaran diterima, kirimkan semua data target yang Anda miliki. Saya akan berikan hasilnya dalam waktu kurang lebih 12 jam. Tidak ada basa-basi, hanya efisiensi yang dingin." Intan tanpa ragu segera mentransfer sejumlah uang yang cukup untuk membeli sebuah mobil kota dari rekening barunya. Baginya, ini bukan lagi soal uang. Ini adalah investasi untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Setelah konfirmasi pembayaran diterima oleh Phoenix, Intan mengirimkan semua yang ia miliki tentang Dimas. Nomor telepon, alamat email pribadi dan kantor, akun media sosialnya, bahkan kebiasaannya dalam membuat kata sandi yang seringkali berhubungan dengan tanggal lahir ibunya atau nama tim sepak bola favoritnya. Kemudian, dimulailah penantian yang paling menegangkan dalam hidupnya. 12 jam terasa seperti 12 tahun. Rumah yang besar dan mewah itu kini terasa seperti sebuah sangkar. Intan tidak bisa duduk diam. Ia berjalan mondar-mandir dari ruang kerja ke ruang keluarga, setiap getaran ponselnya membuatnya terlonjak kaget. Untuk mengalihkan pikirannya, ia mencoba menyibukkan diri. Ia membereskan lemari pakaian Dimas. Namun saat tangannya menyentuh kemeja-kemeja yang biasa ia setrika dengan penuh cinta, gelombang kemarahan kembali menerpanya. Setiap helai kain terasa seperti saksi bisu kebohongannya. Ia teringat saat Dimas memintanya membelikan kemeja baru 3 bulan lalu untuk sebuah pertemuan penting. Sekarang ia bertanya-tanya, apakah kemeja itu dipakai untuk bertemu Sari? Ia berjalan kerak buku,
melihat deretan foto pernikahan mereka yang tertata rapi. Di foto itu, Dimas menatapnya dengan tatapan memuja, seolah Intan adalah satu-satunya wanita di dunia. Dulu, foto itu adalah sumber kebahagiaannya. Sekarang, foto itu adalah monumen kemunafikan. Dengan gerakan cepat, Intan menyapu bersih semua bingkai foto itu dari atas rak. Suara kaca yang pecah berderak di lantai marmer terdengar memuaskan, seolah ia baru saja menghancurkan sebagian kecil dari kebohongan yang telah membungkus hidupnya. Menjelang tengah malam, saat Intan hampir menyerah pada kelelahan, sebuah notifikasi dari aplikasi pesan terenkripsi itu akhirnya datang. Hanya sebuah pesan singkat dari Phoenix. Selesai. Di bawahnya, ada sebuah tautan aman dan sebuah kata sandi yang rumit. Jantung Intan berdebar kencang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyalakan laptopnya, menyalin tautan dan kata sandi itu. Sebuah halaman login muncul, dan setelah memasukkan kredensial, ia dibawa masuk ke sebuah folder digital yang tersimpan di server tersembunyi. Folder itu diberi nama sederhana, Proyek Dimas. Isinya adalah neraka. Ratusan file tersusun rapi dalam subfolder yang diberi nama berdasarkan bulan dan tahun, membentang hingga lebih dari setahun ke belakang. Intan mengklik folder pertama dengan ragu. Isinya adalah puluhan foto. Foto Dimas dan Sari sedang makan malam di restoran yang berbeda-beda. Foto mereka berdua di lobi bioskop. Foto mereka bergandengan tangan di sebuah taman kota, tempat yang sama di mana Dimas pernah melamarnya. Pengkhianatan ini ternyata sudah berlangsung jauh lebih lama dari yang ia bayangkan. Setiap foto adalah bukti bahwa selama ini ia hidup dalam sebuah ilusi. Ia membuka folder video dan rasa mual kembali menghantamnya. Video-video singkat yang direkam Sari menunjukkan Dimas sedang menyuapinya es krim, atau Dimas yang sedang menyanyikan lagu untuknya di dalam mobil. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu bebas, seperti sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Semua itu mereka lakukan di belakang punggung Intan, di sela-sela waktu saat Dimas seharusnya lembur atau bertemu klien. Namun, yang paling menghancurkan adalah folder bertajuk Komunikasi. Phoenix berhasil memulihkan riwayat percakapan mereka dari sebuah aplikasi pesan yang telah dihapus. Intan mulai membacanya, dan setiap kata terasa seperti asam yang disiramkan ke lukanya. Dimas, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku sudah muak harus berpura-pura di rumah. Sari, sabar, sayang. Sebentar lagi kan kamu dapat promosi. Setelah itu, kita bisa mulai jalankan rencana kita. Tinggalkan si bodoh itu dan ambil semua hartanya. Dimas, kadang aku merasa bersalah. Dia terlalu baik. Sari, jangan naif, Mas. Dia itu bukan baik. Dia itu bodoh. Wanita kaya yang kesepian dan butuh validasi. Anggap saja kita ini sedang membantunya menghabiskan uang yang tidak tahu mau ia pakai untuk apa. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Kamu berhak mendapatkan aku. Intan harus berhenti sejenak, memejamkan mata untuk menahan gelombang amarah yang membuat kepalanya pening. Jadi, mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka bersekongkol. Mereka merencanakan untuk mengkhianatinya secara finansial sejak lama. Intan bukan hanya istri yang dikhianati, ia adalah target, sebuah mangsa. Dengan tangan yang kini dingin dan mantap, ia terus menggulir ke bawah, melewati ratusan pesan menjijikan lainnya. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah file video dengan nama yang aneh, sebaris kode acak. Karena penasaran, ia mengkliknya. Video itu terbuka, gambarnya sedikit goyang, sepertinya direkam dengan kamera depan ponsel oleh Sari sendiri. Di dalam video itu, Sari terlihat mengenakan jubah mandi sutra berwarna marun, jubah yang sama persis dengan yang Intan beli beberapa bulan lalu namun belum sempat ia pakai. Ia tersenyum licik ke arah kamera, rambutnya sedikit basah. Latar belakangnya adalah kamar hotel yang mewah. Halo, Intan si bodoh. Sari berbisik ke kamera, tawanya tertahan. Kamu pasti sedang menunggui pahlawanmu pulang, kan? Kasihan. Ia tertawa kecil, lalu mengarahkan kamera sedikit ke bawah. Dia pikir suaminya pahlawan. Padahal pahlawannya sedang berlutut di kakiku. Kamera tidak menunjukkan Dimas, namun implikasinya begitu jelas dan vulgar. Hari kelima adalah hari penentuan. Intan terbangun dengan perasaan yang anehnya damai. Tidak ada lagi badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Malam sebelumnya, setelah menemukan video kiamat itu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia telah melihat wajah iblis yang sebenarnya, dan ia tidak lagi merasa takut atau sakit. Yang ada hanyalah sebuah ketetapan hati yang dingin dan solid. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Hari ini, ia akan mengirimkan pesan pertamanya secara langsung.
Bukan lagi melalui blokir kartu kredit atau rekening kosong. Tapi sebuah pesan yang akan mendarat tepat di pangkuan mereka, sebuah bom waktu yang dikemas dengan rapi. Pagi itu, kurir dari kantor Ratna datang mengantarkan sebuah map coklat tebal. Isinya adalah surat gugatan cerai resmi, lengkap dengan stempel dari pengadilan agama. Dokumen yang dingin dan impersonal itu adalah deklarasi perang yang sah. Intan menandatanganinya di tempat yang sudah ditandai, goresan penanya tegas dan mantap. Setelah kurir itu pergi, Intan memulai ritualnya. Ia tidak akan mengirimkan surat gugatan itu begitu saja. Ia akan memberinya sentuhan pribadi. Ia menyalakan printer di ruang kerjanya dan mulai mencetak karya seni, pengkhianatan Dimas dan Sari. Ia memilih foto-foto terbaik dengan resolusi tertinggi, foto selfie mereka di restoran mewah, bukti pemesanan honeymoon suite dengan nama mereka berdua terpampang jelas, dan tangkapan layar dari percakapan mereka yang paling keji, di mana mereka menyebut Intan sebagai ATM berjalan. Ia mencetak semuanya di atas kertas foto berkualitas tinggi, warnanya tajam dan mengkilap. Setiap lembar adalah sebuah tamparan visual. Ia menumpuk bukti-bukti cetak itu di atas meja, lalu meletakkan surat gugatan cerai di bagian paling atas. Terakhir, ia mengambil selembar kertas catatan kecil berwarna krem dan sebuah pena dengan tinta hitam pekat. Ia berpikir sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Bukan kata-kata penuh amarah atau kesedihan. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia hanya akan menuliskan sebuah vonis. Dimas, tulisnya dengan tulisan tangan yang rapi dan elegan. Aku rasa perjalanan dinasmu kali ini akan sedikit lebih lama dari yang kau rencanakan. Anggap saja ini surat pengunduran dirimu dari pernikahanku. Semua asetmu, yang sebenarnya adalah milikku, sudah aku sita. Selamat menikmati sisa liburanmu. Tertanda, Intan. Singkat, tajam, dan tanpa ampun. Ia melipat catatan kecil itu dan menyelipkannya di dalam map bersama tumpukan bukti dan surat gugatan. Ia memasukkan semuanya ke dalam sebuah amplop dokumen berwarna coklat yang besar dan tebal. Ini bukan lagi sekadar dokumen hukum, ini adalah sebuah paket penghakiman. Ia tidak akan menggunakan jasa kurir biasa. Ia mengendarai mobilnya sendiri menuju kantor pos pusat kota, tempat yang menyediakan layanan pengiriman premium. Ia memilih layanan same day delivery yang paling mahal, yang menjamin paket akan sampai di hari yang sama dan membutuhkan tanda tangan penerima atau perwakilan di alamat tujuan. Di depan petugas loket, ia menuliskan alamat tujuan dengan sangat jelas dan hati-hati. Kepada Tuan Dimas Prakoso, Hotel Grand Majestic, kamar 1808, Honeymoon Suite, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ia sengaja menuliskan jenis kamar itu dengan lengkap, sebuah detail kecil yang menusuk, agar semua orang yang memegang paket itu tahu jenis liburan apa yang sedang dinikmati oleh suaminya. Setelah membayar biaya pengiriman dan mendapatkan nomor resi, Intan berjalan keluar dari kantor pos. Saat pintu kaca itu tertutup di belakangnya, ia merasa telah melewati sebuah titik tanpa bisa kembali. Panah telah dilepaskan dari busurnya. Sisa hari itu ia habiskan dalam penantian yang hening. Ia pulang ke rumah, membuat secangkir teh chamomile, dan duduk di depan laptopnya di ruang kerja. Ia membuka situs web pelacakan kiriman dan memasukkan nomor resinya. Ia memantau perjalanan paket itu, seperti seorang jenderal, memantau pergerakan pasukannya di peta. Pukul 14, paket diterima di kantor pos pusat. Pukul 16.30, paket sedang dalam proses sortir untuk diantar ke alamat tujuan. Pukul 18, paket telah diserahkan kepada kurir untuk pengantaran. Intan membayangkan Dimas dan Sari saat itu. Mungkin mereka baru saja kembali dari berbelanja, menertawakan insiden kartu kredit yang error tadi siang. Mungkin mereka sedang bersiap-siap untuk makan malam romantis lagi, memesan hidangan termahal dari menu layanan kamar. Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan palsu mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa kiamat sedang melaju menuju mereka di jalanan Jakarta yang padat. Matahari mulai terbenam. Langit di luar jendela berubah dari jingga menjadi nila. Intan tidak beranjak dari kursinya. Matanya tetap terpaku pada layar laptop. Jantungnya berdetak dengan ritme yang stabil dan kuat. Ini bukan kegugupan, ini antisipasi. Pukul 25. Halaman pelacakan itu berkedip dan memuat ulang dirinya sendiri. Sebuah baris teks baru muncul di bagian paling atas, dicetak dengan warna hijau tebal. Status: paket telah berhasil diantar dan diterima oleh resepsionis hotel atas nama Tuan Dimas Prakoso. Intan menarik napas dalam-dalam. Selesai sudah. Paket itu telah sampai di benteng pertahanan musuh. Ia bisa membayangkan prosesnya dengan jelas. Resepsionis menerima paket, menelepon ke kamar 1808, lalu seorang petugas hotel membawanya naik menggunakan lift,
berjalan menyusuri koridor yang dilapisi karpet tebal, dan akhirnya mengetuk pintu kamar mereka. Bom itu telah diletakkan di depan pintu mereka. Ia hanya perlu menunggu ledakannya. Intan mematikan laptopnya. Keheningan di rumah itu kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menyakitkan, tapi keheningan yang penuh dengan potensi, keheningan sebelum badai besar datang. Dan ia tahu, teleponnya akan segera berdering. Di dalam kamar suite nomor 1808 Hotel Grand Majestic, suasana terasa ringan dan penuh kemenangan. Musik jazz lembut mengalun dari pengeras suara di langit-langit, berpadu dengan desis gelembung dari sebotol sampanye mahal yang baru saja dibuka. Dimas dan Sari sedang merayakan hari kelima, perjalanan dinas, mereka. Kantong-kantong belanja dari butik-butik ternama tergeletak di sudut ruangan, bukti nyata dari kesuksesan kecil mereka kemarin. Setelah kartu kredit Dimas ditolak, Sari dengan angkuh mengeluarkan kartu platinum miliknya untuk membayar sebuah gelang berlian, meremehkan insiden itu sebagai gangguan bank yang payah. Mereka merasa tak tersentuh. Superior. Aku tidak sabar menunggu kamu benar-benar mendapatkan promosi itu, Mas, kata Sari sambil menyilangkan kakinya di atas sofa beludru. Kita bisa membeli apartemen sendiri. Aku sudah melihat-lihat beberapa di dekat sini. Pemandangannya langsung ke pusat kota. Dimas tersenyum, menuangkan lebih banyak sampanye ke gelas Sari. Sabar, sayang. Sedikit lagi. Setelah proyek ini selesai, aku akan bicara dengan Intan. Aku akan bilang aku butuh modal besar untuk investasi baru. Dia pasti akan memberikannya tanpa bertanya. Dia terlalu cinta untuk curiga. Mereka berdua tertawa, tawa yang merendahkan dan penuh persekongkolan. Mereka begitu mabuk oleh rencana masa depan mereka, begitu yakin akan kebodohan Intan, hingga mereka tidak menyadari betapa tipisnya es yang sedang mereka pijak. Saat itulah, ketukan sopan di pintu kamar mereka terdengar. Dimas mendecakkan lidah karena terganggu. Siapa lagi itu? Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Seorang petugas hotel berseragam rapi berdiri di sana sambil tersenyum. Selamat malam, Tuan Prakoso. Ada paket untuk Anda, kata petugas itu sambil menyerahkan sebuah amplop dokumen berwarna coklat yang tebal. Dimas menerimanya dengan kening berkerut. Dari siapa? Tidak ada nama pengirim, Tuan. Hanya layanan pengiriman ekspres, jawab petugas itu sebelum mengangguk hormat dan pergi. Dimas menutup pintu, membolak-balik amplop itu. Aneh. Mungkin dokumen susulan dari kantor. Ia kembali ke sofa dan dengan santai merobek segelnya. Sari mencondongkan tubuhnya, penasaran. Hal pertama yang Dimas tarik keluar adalah selembar kertas catatan kecil berwarna krem. Tulisan tangan yang rapi dan elegan itu langsung ia kenali sebagai tulisan tangan Intan. Ia membacanya dengan suara pelan. Dimas, aku rasa perjalanan dinasmu kali ini akan sedikit lebih lama dari yang kau rencanakan. Wajahnya mulai menunjukkan kebingungan. Anggap saja ini surat pengunduran dirimu dari pernikahanku. Sari tertawa kecil. Drama sekali istrimu itu. Dia mulai putus asa, ya? Dimas tidak menjawab. Tangannya yang mulai sedikit gemetar menarik keluar isi amplop lainnya. Lembar demi lembar, dunianya mulai runtuh. Foto-foto berkualitas tinggi itu menyebar di atas meja kopi, seperti kartu tarot yang meramalkan kehancuran. Foto selfie mereka. Foto bukti pemesanan hotel, Honeymoon Suite. Transkrip percakapan mereka yang paling rahasia. Wajah Dimas berubah dari bingung menjadi pucat pasi. Setiap lembar adalah paku yang menancap di peti matinya. Bagaimana bisa? Bisiknya, suaranya tercekat. Sari, yang tadinya tertawa, kini terdiam. Wajahnya yang angkuh mendadak tegang saat melihat bukti-bukti itu. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Puncaknya adalah saat Dimas mengeluarkan dokumen terakhir. Surat gugatan cerai resmi dari pengadilan, dingin dan tak terbantahkan. Tidak mungkin, pekik Sari. Bagaimana dia bisa tahu semuanya? Ini pasti gara-gara kamu, Mas. Kamu pasti ceroboh. Aku? Balas Dimas. Suaranya meninggi, amarah dan ketakutan bercampur aduk. Kamu yang terus-terusan pamer di media sosial. Kamu yang mengiriminya pesan. Kamu pikir aku tidak tahu? Ruangan yang tadinya penuh tawa kini dipenuhi oleh energi panik dan saling tuding. Tapi Dimas, dalam benaknya yang kacau, masih memiliki satu kartu andalan, intimidasi. Selama ini, Intan selalu tunduk padanya. Ia hanya perlu membentaknya, memanipulasinya, dan semua akan kembali seperti semula. Dengan tangan gemetar karena marah, ia menyambar ponselnya dan menekan nomor Intan. Di rumahnya, Intan sedang duduk tenang di ruang kerja. Saat nama,
Suamiku, muncul di layar ponselnya, ia membiarkannya berdering 3 kali. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan ketenangan baja yang telah ia bangun selama beberapa hari terakhir, lalu menggeser ikon hijau. Halo, sapanya, suaranya tenang dan datar. Intan. Apa-apaan ini semua? Kamu sudah gila. Hah? Suara teriakan Dimas meledak dari seberang, begitu keras hingga Intan harus sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya. Gila? Jawab Intan dengan nada yang hampir terdengar bosan. Aku justru baru saja waras, Dimas. Selama ini, aku hidup dalam kegilaan yang kamu ciptakan untukku. Jangan bicara omong kosong. Surat cerai? Foto-foto editan murahan ini? Kamu pikir aku akan tertipu? Kamu pikir aku takut? Dimas terus berteriak. Sebuah taktik yang biasanya berhasil membuat Intan menangis dan meminta maaf. Tapi kali ini berbeda. Editan? Intan tertawa kecil, tawa dingin tanpa humor. Kalau begitu, coba jelaskan padaku. Apakah pemesanan kamar 1808 di Hotel Grand Majestic atas namamu dan Sari Wulandari itu juga editan? Atau percakapanmu di aplikasi pesan, di mana kamu dan kekasihmu itu menyebutku, ATM berjalan, apakah itu juga editan? Keheningan yang pekat menyusul dari seberang. Taktik intimidasi Dimas gagal total. Ia tertegun. Intan tidak hanya tahu, dia tahu segalanya. Suaranya langsung berubah, dari amukan singa menjadi rengekan anak anjing yang ketakutan. Sayang, dengarkan aku dulu, katanya, nadanya kini memelas. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Sari menjebakku. Dia yang merencanakan semua ini. Aku bisa jelaskan semuanya, sayang. Aku mohon, beri aku kesempatan. Intan mendengarkan permohonan palsu itu dengan perasaan muak. Kesempatan? Ia telah memberikan 5 tahun kesempatannya untuk pria ini. Cukup sudah. Penjelasanmu sudah tidak ada harganya lagi, Dimas. Potong Intan, suaranya kini devoid dari emosi apapun. Sama seperti dirimu yang sekarang sudah tidak ada harganya di mataku. Ia memberikan jeda sesaat, membiarkan kata-kata itu meresap dan menusuk. Sebagai bukti, lanjutnya dengan nada yang sangat tenang, coba cek saldo rekening bersamamu. Oh, dan sekalian saja, coba bayar tagihan hotelmu yang mahal itu dengan kartu kredit tambahan yang aku berikan. Intan berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat terakhirnya dengan penekanan yang dingin dan mematikan. Selamat menikmati sisa liburanmu, gelandangan. Klik. Sebelum Dimas sempat memproses atau mengucapkan sepatah kata pun, Intan telah memutuskan panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dengan gerakan perlahan. Selesai. Ledakan pertama telah terjadi. Perang telah ia menangkan di pertempuran pertama. Ia tidak merasakan kebahagiaan atau kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi dan dalam. Rasa keadilan yang akhirnya mulai terwujud. Di kamar 1808, Dimas berdiri membeku, ponsel masih menempel di telinganya, mendengarkan nada sambung yang menandakan panggilan telah berakhir. Kata terakhir Intan, gelandangan, bergema di kepalanya seperti lonceng kematian. Kemewahan di sekelilingnya, lampu kristal, spray sutra, botol sampanye, mendadak terasa seperti dekorasi di dalam sebuah peti mati. Apa katanya? Mas, jawab aku. Apa yang dia katakan? Cecar Sari, wajahnya pucat karena panik. Ia menarik-narik lengan kemeja Dimas. Dimas tidak menjawab. Dengan gerakan seperti robot, ia menurunkan ponselnya dan membuka aplikasi mobile banking. Jantungnya berdebar kencang saat aplikasi itu memuat data. Dan kemudian, ia melihatnya. Angka yang tertera di layar membuatnya sesak napas. Saldo, 0 rupiah. Tidak mungkin, gumamnya. Ia keluar dan mencoba masuk rekeningnya yang lain, rekening gajinya. Sama saja. Intan pasti telah menarik semua dana dari rekening bersama, termasuk dana darurat yang ia kira aman. Dengan tangan yang semakin gemetar, ia mencoba membuka aplikasi investasinya. Akses ditolak. Silakan hubungi administrator. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kata-kata Intan bukan gertakan. Ini nyata. Dia benar-benar telah melumpuhkannya. Dia mengambil semuanya, kata Dimas, suaranya nyaris tak terdengar. Uangnya habis. Semua rekeningku kosong. Wajah Sari berubah dari panik menjadi murka. Apa? Bagaimana bisa? Bukankah kamu bilang kamu yang mengurus keuangannya? Dasar bodoh. Lemah, teriaknya, semua kepura-puraan manisnya lenyap. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Tagihan hotel ini siapa yang bayar? Aku tidak tahu.
balas Dimas, frustrasinya meledak. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak mengirimkan pesan-pesan bodoh itu padanya, kita tidak akan ketahuan. Kamu yang menghancurkan semuanya. Aku? Kamu yang tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Kamu yang terlalu pengecut untuk meninggalkannya dari dulu. Surga mereka telah berubah menjadi neraka dalam sekejap. Pasangan kekasih yang tadinya dimabuk asmara kini berubah menjadi dua ekor tikus yang terperangkap dalam sangkar emas, saling menyalahkan dan mencakar satu sama lain. Kemewahan yang mereka nikmati kini menjadi beban yang menghancurkan. Tagihan hotel yang terus membengkak, makanan mahal yang telah mereka pesan, semua kini menjadi utang yang tidak tahu bagaimana harus mereka bayar. Dimas, dalam keputusasaannya, mencoba menghubungi beberapa temannya. Tapi harga dirinya yang tinggi mencegahnya untuk menceritakan kebenaran. Ia hanya bisa berdalih butuh pinjaman untuk modal mendadak. Sebuah permintaan yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh teman-temannya yang tahu betul ia tidak sedang dalam kesulitan. Setiap penolakan terasa seperti tamparan. Setelah berjam-jam berdebat tanpa solusi, mereka sampai pada satu-satunya kesimpulan yang memalukan. Mereka harus menjual barang-barang mereka untuk bertahan hidup. Proses itu adalah sebuah parade kehinaan. Dimas, yang selalu membanggakan penampilannya, terpaksa melepas jam tangan Rolex pemberian Intan. Ia mencoba menawarkannya pada salah satu staf hotel yang ia kenal, dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya. Tatapan staf itu yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit meremehkan terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan uangnya. Giliran Sari. Ia harus merelakan tas tangan Chanel baru yang ia pamerkan di media sosial 2 hari lalu, dan gelang berlian yang menjadi simbol kemenangannya. Ia menjualnya kepada istri seorang manajer hotel melalui perantara, mendapatkan uang tunai yang jumlahnya terasa seperti sebuah penghinaan. Setiap lembar uang yang mereka terima terasa seperti koin untuk membayar kegagalan mereka. Dengan uang hasil menjual harga diri mereka akhirnya bisa melunasi tagihan hotel. Mereka check out dalam diam, menyeret koper mereka melewati lobi yang ramai. Mereka tidak lagi berjalan dengan kepala tegak. Mereka berjalan dengan tatapan tertunduk, menghindari kontak mata dengan para tamu lain yang terlihat begitu berkelas, dunia yang baru saja terenggut dari mereka. Uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli 2 tiket bus kelas ekonomi, untuk perjalanan pulang ke kota asal mereka. Penerbangan kelas bisnis kini hanyalah kenangan yang menyakitkan. Sambil menunggu waktu keberangkatan bus di sudut lobi yang remang-remang, di tengah keheningan yang canggung, ponsel Sari tiba-tiba bergetar tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Grup WhatsApp teman-temannya ramai. Begitu pula dengan ponsel Dimas. Seorang teman mengirimkan pesan singkat pada Sari, "Sar, ini kalian bukan? Gila, viral banget." Di bawahnya, sebuah tautan ke akun gosip Instagram terkemuka. Dengan perasaan yang sudah hancur lebur, Sari mengklik tautan itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Layar ponselnya menampilkan sebuah postingan baru yang sudah mendapatkan ribuan suka dan ratusan komentar, hanya dalam beberapa menit. Judulnya dicetak dengan huruf kapital tebal, terpampang di atas kolase foto-foto mereka. Perselingkuhan di perusahaan properti terkemuka. Manajer proyek dan staf marketing kepergok liburan mesra saat jam kerja. Foto-foto itu, selfie mereka, genggaman tangan, semua bukti yang tadi mereka lihat di dalam amplop, kini terpampang untuk dilihat seluruh dunia. Wajah mereka, nama mereka, bahkan jabatan mereka di perusahaan disebut dengan jelas. Ratusan komentar dari netizen mulai membanjiri, menghujat mereka dengan kata-kata yang kejam. Pelakor. Suami tidak tahu diri. Tidak punya malu. Dimas menatap layar ponsel Sari dengan mata terbelalak. Ngeri. Ini adalah serangan dari sisi lain yang tidak pernah mereka duga. Intan tidak hanya menghancurkan mereka secara finansial. Ia sedang membakar mereka hidup-hidup di hadapan publik. Di tengah keramaian lobi hotel yang mewah, diterangi oleh cahaya layar ponsel yang kejam, mereka akhirnya sadar. Mereka tidak hanya bangkrut. Mereka sudah habis. Kengerian yang terpampang di layar ponsel di lobi hotel, hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Saat Dimas dan Sari akhirnya menyeret diri mereka dan sisa-sisa harga diri mereka ke terminal bus, dunia digital telah meledak. Nama mereka menjadi topik hangat. Akun-akun gosip lain dengan cepat mengangkat cerita itu, menambahkan bumbu dan spekulasi mereka sendiri. Foto-foto mereka disebar ulang ribuan kali. Setiap unggahan disertai dengan hujatan dan cemoohan yang paling kreatif dan kejam dari para netizen. Perjalanan bus selama 8 jam itu adalah sebuah penyiksaan di neraka. Mereka duduk di kursi yang sempit dan panas, diapit oleh orang-orang asing. Setiap kali seseorang di dekat mereka tertawa sambil menatap ponsel, Dimas dan Sari langsung tersentak, diliputi paranoia. Apakah orang-orang itu sedang menertawakan mereka?
Apakah wajah mereka kini begitu mudah dikenali? Mereka tidak berani membuka ponsel mereka sendiri, karena setiap notifikasi yang masuk adalah sebuah tamparan baru, pesan dari teman-teman yang meminta konfirmasi, atau makian dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Keheningan di antara mereka berdua terasa lebih berat daripada kebisingan mesin bus. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saling tuding pun sudah tidak ada gunanya. Yang tersisa hanyalah kepahitan dan penyesalan yang pekat. Sementara mereka menderita dalam perjalanan darat yang memalukan itu, Intan di rumahnya sedang melancarkan serangan pamungkas. Serangan yang jauh lebih presisi dan mematikan daripada sekadar gosip di media sosial. Ia sadar betul bahwa untuk menghancurkan mereka sampai ke akarnya, ia harus memutus sumber kehidupan mereka, pekerjaan dan reputasi profesional. Ditemani oleh Ratna di ruang kerjanya, Intan menyusun sebuah email. Ini bukan email yang emosional. Ini adalah sebuah laporan formal yang dingin, ditulis dengan bahasa korporat yang lugas. Subjek email itu sendiri sudah cukup untuk membuat siapapun yang membacanya langsung waspada. Pemberitahuan mengenai pelanggaran etika berat dan potensi kerugian reputasi perusahaan. Email itu ia tujukan bukan kepada satu orang, melainkan ke seluruh jajaran tertinggi perusahaan, semua anggota Dewan Direksi, CEO, dan Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Dalam isi emailnya, Intan, sebagai pihak anonim yang peduli pada citra perusahaan, memaparkan fakta-fakta dengan jelas. Ia menjelaskan bahwa seorang manajer proyek bernama Dimas Prakoso telah dengan sengaja memalsukan laporan perjalanan dinas ke Bali. Kenyataannya, yang bersangkutan tidak pernah meninggalkan Jakarta dan menggunakan waktu kerja resmi untuk melakukan perselingkuhan dengan staf marketing bernama Sari Wulandari. Laporan itu juga menyebutkan bahwa sebagian fasilitas yang dinikmati selama liburan tersebut dibiayai oleh kartu kredit yang terafiliasi dengan rekening perusahaan, sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang. Jika email itu adalah tubuh senjatanya, maka lampirannya adalah hulu ledak nuklirnya. Intan melampirkan beberapa bukti kunci, bukti pemesanan hotel yang mencantumkan nama mereka berdua, dan yang paling utama, file video yang ia namai Kiamat. Di kantor pusat perusahaan properti itu, seorang kepala HRD bernama Bapak Hendra sedang menyeruput kopi paginya saat email itu masuk. Subjeknya yang mengkhawatirkan membuatnya langsung membukanya. Saat ia membaca isinya, keningnya berkerut. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Dengan perasaan was-was, ia mengklik lampiran video itu. Apa yang ia saksikan membuatnya nyaris menyemburkan kopinya. Video seorang staf wanita yang dengan bangganya menghina istri dari manajer proyek, sambil secara eksplisit menyatakan niat mereka untuk menipu dan menguras harta pria tersebut setelah ia mendapatkan promosi. Ini bukan lagi sekadar skandal perselingkuhan biasa. Ini adalah bukti konspirasi, niat jahat, dan perilaku yang bisa merusak integritas perusahaan dari dalam. Skandal di media sosial sudah cukup buruk, tapi video ini adalah bencana. Bapak Hendra tidak menunggu lebih lama lagi. Ia langsung mengangkat telepon dan menghubungi CEO. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rapat darurat Dewan Direksi digelar. Video itu diputar di layar besar di ruang rapat. Wajah-wajah para petinggi perusahaan mengeras karena marah dan jijik. Keputusan mereka tidak membutuhkan perdebatan panjang. Di dunia korporat yang kejam, reputasi adalah segalanya. Dimas dan Sari bukan lagi aset. Mereka adalah liabilitas, sebuah borok yang harus segera diamputasi sebelum infeksinya menyebar. Kembali ke dalam bus yang pengap, yang kini mulai memasuki perbatasan kota asal mereka. Dimas dan Sari terlihat seperti 2 orang pengungsi. Lelah, kotor, dan hancur secara mental. Langit di luar sudah gelap, sama seperti masa depan mereka. Saat bus melambat di tengah kemacetan lalu lintas kota, ponsel mereka bergetar hampir bersamaan. Kali ini bukan notifikasi media sosial, melainkan sebuah email. Pengirimnya adalah alamat email resmi dari Departemen HRD perusahaan mereka. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka membuka email itu. Subjeknya yang dingin dan formal sudah cukup membuat jantung mereka mencelos. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Isi email itu singkat dan brutal. Dengan mempertimbangkan tindakan indisipliner berat, pelanggaran kode etik perusahaan, dan perbuatan yang telah mencoreng nama baik perusahaan di mata publik, maka dengan ini manajemen memutuskan untuk memberhentikan saudara Dimas Prakoso dan saudari Sari Wulandari secara tidak hormat, efektif pertanggal surat ini dikeluarkan. Semua fasilitas perusahaan harap segera dikembalikan. Terima kasih. Dimas menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Dipecat. Kata itu terasa begitu final. Karir yang ia bangun dengan susah payah, promosi yang ia kejar mati-matian, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Di sampingnya, Sari mulai terisak pelan, bukan isak tangis kesedihan, melainkan isak tangis keputusasaan seorang pecundang. Bus itu akhirnya berhenti di terminal.
Mereka turun dengan langkah gontai. Mereka telah sampai di rumah. Namun mereka pulang sebagai orang yang berbeda. Mereka pulang tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa harga diri, dan dengan skandal yang akan terus mengikuti mereka seperti bayangan kelam. Mereka kini benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Terminal bus di malam hari adalah tempat yang riuh dan sedikit kumuh. Sebuah antitesis dari lobi hotel mewah yang mereka tinggalkan pagi tadi. Dimas dan Sari berdiri di tengah keramaian, namun merasa begitu terasing. Mereka tidak punya tujuan. Apartemen Sari hanyalah sebuah unit sewaan kecil, dan ia tahu ia tidak bisa lagi membayarnya bulan depan. Dimas, dalam sisa-sisa keputusasaannya yang bodoh, masih memiliki satu harapan terakhir. Ia harus bicara dengan Intan. Ia harus memohon, merendahkan dirinya, melakukan apapun untuk bisa kembali. Antarkan aku ke rumah, katanya pada Sari, suaranya serak. Sari menatapnya dengan jijik. Rumah? Itu bukan rumahmu lagi, bodoh. Itu istananya. Dan kamu sudah diusir. Aku harus mencoba, desak Dimas. Ia menyetop sebuah taksi dan menyebutkan alamat Intan. Sari, karena tidak punya pilihan lain, ikut masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju kompleks perumahan elit itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Sopir taksi itu sesekali melirik mereka dari kaca spion dengan tatapan aneh. Dimas yakin pria itu mengenali mereka. Rasa malu membakar wajahnya. Saat taksi itu berbelok ke jalanan yang familiar, jantung Dimas berdebar kencang. Ia melihat rumahnya yang megah dari kejauhan, lampunya menyala terang, tampak hangat dan damai. Namun saat taksi itu berhenti tepat di depan gerbang, pemandangan yang menyambut mereka adalah sebuah penolakan yang paling telak. Gerbang besi yang tinggi itu tertutup rapat. Dan di trotoar di sampingnya, di sebelah tempat sampah besar, teronggok beberapa kantong sampah hitam ukuran jumbo. Dari salah satu kantong yang sedikit robek, menyembul ujung sebuah koper kulit mahal milik Dimas. Di kantong lain, terlihat lengan dari setelan jas favoritnya. Semua barang-barangnya, semua jejak keberadaannya di rumah itu, telah dibuang seperti sampah. Napas Dimas tercekat. Saat itulah matanya tertuju ke arah teras utama. Teras itu terlihat berbeda. Lebih segar, dengan beberapa tanaman gantung baru dan satu set sofa rotan yang elegan. Dan di sana, duduk dengan postur tubuh yang tegak dan anggun, adalah Intan. Ia tidak sendirian. Ratna duduk di seberangnya. Mereka berdua tampak sedang berbincang santai, masing-masing memegang cangkir teh porselen yang cantik. Intan mengenakan sebuah gaun rumah sederhana namun elegan, rambutnya tergerai indah, wajahnya tampak tenang dan bersinar di bawah cahaya lampu teras yang hangat. Ia tidak terlihat seperti wanita yang sedang patah hati. Ia terlihat seperti seorang ratu yang sedang menikmati senja di kerajaannya. Saat Intan menyadari kehadiran taksi dan dua sosok yang berdiri kaku di luar gerbang, percakapannya dengan Ratna terhenti sejenak. Matanya bertemu dengan mata Dimas. Selama beberapa detik yang terasa abadi, mereka saling menatap. Dimas melihat seorang wanita asing yang dingin dan berkuasa. Intan melihat seorang pria hancur yang tidak lagi ia kenali. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Tidak ada drama. Intan hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Lalu dengan gerakan yang sangat tenang dan disengaja, ia mengangkat cangkir tehnya sedikit, seolah sedang bersulang dalam hati. Sebuah gestur kecil yang mengandung kemenangan mutlak dan penghinaan yang paling dalam. Setelah itu, ia memalingkan wajahnya dan kembali melanjutkan percakapannya dengan Ratna, seolah Dimas dan Sari hanyalah pemandangan tidak penting di pinggir jalan. Itulah pukulan terakhir yang paling mematikan. Bukan kemarahan Intan yang menghancurkan Dimas, melainkan ketidakpeduliannya. Ia dan Sari begitu tidak berarti, begitu hina, hingga tidak pantas lagi mendapatkan emosi apapun darinya. Ini semua salahmu, jerit Sari tiba-tiba, menunjuk wajah Dimas. Nikmati hidup barumu sebagai pengemis. Ia berbalik, menyeret kopernya, dan berjalan terseok-seok ke dalam kegelapan malam, menghilang dari kehidupan Dimas selamanya. Dimas ditinggal sendirian. Berdiri di depan gerbang yang tertutup, menatap istana yang pernah ia tinggali, dengan seluruh sisa hidupnya terbungkus dalam kantong sampah. Ia akhirnya mengerti arti kata, gelandangan, yang diucapkan Intan. Bukan hanya tidak punya rumah, tapi juga tidak punya masa depan. Di teras, Intan menyesap tehnya. Aroma melati terasa begitu menenangkan. Ia tidak lagi menoleh ke arah jalan. Pemandangan itu sudah tidak menarik lagi baginya. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Sayang, tanya Ratna lembut. Mungkin berlibur? Menenangkan diri? Intan meletakkan cangkirnya dan menatap langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tersenyum. Senyum yang tulus, bebas, dan penuh harapan.
Aku rasa aku akan membuka cabang butik keduaku di Bali, Tante, katanya, suaranya terdengar ringan dan penuh semangat. Sepertinya di sana udaranya bagus untuk memulai sesuatu yang baru. Ratna tersenyum bangga. Wanita di hadapannya bukan lagi korban. Ia adalah seorang pemenang yang telah bangkit dari abu pengkhianatan, lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia telah berperang sendirian dan merebut kembali kerajaannya. Intan, sang ratu, kini duduk dengan damai di singgasananya yang baru, siap menulis babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak di mana hanya ada dirinya dan masa depan yang tak terbatas. Para pengkhianat telah menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam sejarahnya.